Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Panglima dengan NPM 2112011210. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum pidana, yaitu dengan materi penyertaan tindak pidana. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada dalil neming. Dalil neming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Beberapa istilah dalil neming adalah ada turut campur, turut berbuat delik, turut serta, dalil neming itu sendiri dalam bahasa Belanda, dan complicity dalam bahasa Inggris. Bentuk-bentuk dalil neming. 1. Pembuat tercantum dalam pasal 55 ayat 1. Ada melakukan atau biasa disebut plager, menyuruh melakukan down plager, turut serta melakukan made plager, membujuk untuk melakukan with locker. Kedua, pembantu ada made pledge dalam pasal 56. Pembuat adalah orang yang melakukan tindak pidana. 1. Melakukan atau plager adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. 2. Menyuruh melakukan atau down plager. Menurut Martiman Projohamijoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Berikut adalah pasal-pasal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada pasal 44, 45, 48, dan 51 ayat 2. Yang ketiga ada turut serta melakukan atau made plager. Made plager adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Turut melakukan tindak pidana ada bagian-bagiannya. Yang pertama, mereka memenuhi semua rumusan delik. Salah satu memenuhi semua rumusan delik dan masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syaratnya adalah kerjasama secara sadar, kerjasama secara fisik, dan adanya tujuan bersama. Yang keempat, ada membujuk untuk melakukan atau with locker. Penganjur sudah dirumuskan dengan jelas secara limitatif pada pasal 55 ayat 1 ke 2, yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mereka yang menggerakkan atau menganjurkan, membujuk, yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Pertanggungjawaban pembujuk terdapat pada pasal 55 ayat 2, pasal 163 bis. Berikut adalah contoh kasus, yaitu kasus mengaku butuh berobat suami ibu ajak 3 anak untuk mencuri isi villa. Kurang lebih kayak gini apa bentuk kasusnya. Saya langsung masuk ke analisis kasus saja. Definisi penyertaan. Penyertaan adalah suatu pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. KUHP memandang penyertaan secara ekstensif merupakan perluasan. Dapat dipidananya perbuatan penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Yang pertama, perbuatan semua pihak memenuhi unsur delik. 2. Salah satu pihak memenuhi unsur delik sedangkan yang lain tidak. Perbuatan masing-masing pihak tidak memenuhi unsur delik, tapi bila digabungkan menjadi memenuhi unsur delik. Kasus di atas termasuk dalam bentuk yang pertama, yaitu perbuatan semua pihak memenuhi unsur delik yang mana semua pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan locus delicti dan tempus delicti yang sama. Yang kedua ada bentuk kasus penyertaan. Kasus di atas merupakan penyertaan turut serta melakukan atau made plager dengan Sim Jin Lee alias Sen Lee sebagai pelaku otaknya, sedangkan Kiki alias Kiki 26 tahun, Stephen 14 tahun, dan Anthony 18 tahun dianggap sebagai pelaku dalam penyertaan turut serta melakukan made plager. Itu sendiri ada 3 bentuk, yakni syarat-syarat made plager.
Syarat turut serta melakukan mad plagiar itu sendiri ada dua, yakni adanya kerjasama secara sadar pasti sengaja, dua timbulnya kerjasama tidak perlu mufakat terlebih dahulu, empat ancaman pidana. Dalam kasus pernyataan turut serta melakukan, pada prinsipnya semua pelaku diancam pidana yang sama. Untuk pelaku di atas dikenai sanksi sesuai dalam pasal 55 junto pasal 363 KUHP, dengan semua pelaku diancam pidana paling lama 7 tahun serta melakukan, dan pasal 55 ayat 1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan serta melakukan perbuatan. Pasal 363 ayat 1 butir 4 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang dilakukan orang atau lebih dengan bersekutu. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.